aku berbuah, dan dia mau supaya hidupnya yang dia inginkan, supaya hidupnya yaitu dapat memberikan dampak bagi jemaat atau orang lain. Ayat yang ke-25, ayat 25 Paulus mengatakan apa, saudara? Dan dalam keyakinan inilah aku tahu, aku akan tinggal dan sama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus semakin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Jadi menghasilkan buah. Dia berharap supaya bisa bertemu dengan jemaat Tuhan yang dilayani di Filipi, supaya oleh karena dia, jemaat Tuhan itu semakin bertumbuh dan dia makin bersuka cita dalam iman, supaya kamu makin bersuka cita dalam iman. Artinya Paulus ingin hidupnya betul-betul digunakan untuk kemajuan iman orang lain. Bapak ibu saudara kasih dalam Tuhan, Paulus sungguh-sungguh memikirkan hal ini. Jadi dia bukan cuma sekedar memberitakan Injil, tetapi dia memberikan hidup. Coba kita baca 1 Tesalonika pasal 2 ayat 8. Kita memberitakan Injil itu harus, tetapi Injil tidak mungkin kita beritakan kalau kita tidak siap memberikan hidup. Paulus, hidupku adalah Kristus. Dia mau berbuah. Satu Tesalonika 2 ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Bapak ibu saudara kasih dalam Tuhan, Paulus meritakan Injil, bukan saja rela memberitakan Injil, tetapi juga rela berikan hidup kami sendiri untuk kamu. Jadi Bapak ibu saudara kasih dalam Tuhan, dia rela memberikan hidup bagi pertumbuhan, bagi kemajuan daripada jemaat Tuhan, atau bagi orang lain yang ada yang Tuhan percayakan bagi dia. Apakah kita rela dan mau siap dipakai supaya orang-orang yang ada di sekitar kita bertumbuh di dalam iman? Ini bukan berbicara tentang seorang hamba Tuhan, tetapi berbicara tentang seorang yang percaya kepada Tuhan. Setiap kita harus rela. Beritakan Injil harus, tetapi kita harus rela memberikan hidup. Memberikan hidup ini berarti rela mengalokasikan waktu, rela mengalokasikan keuangan kita, rela mengalokasikan pikiran kita, rela mengalokasikan semua sumber daya yang kita punya. Injil tidak akan betul-betul dapat kita lakukan kalau kita tidak rela memberikan hidup. Injil Yesus Kristus, Evangelion, adalah kabar baik. Kabar baiknya apa? Karena Allah memberikan diri Yesus Kristus. Injil adalah berbicara tentang berita baik, di mana seorang anak Allah memberikan hidup, dan seorang pemberita Injil harus dapat memberikan hidup. Waktu kita berikan. Melayani Tuhan capek, Bapak saudara, tapi kita tidak boleh berkata aduh capek, mengeluh. Akhirnya kita lagi tidak menerima berkat yang harus kita terima. Karena kita sedang melakukan ini, kita rela memberikan hidup kita, waktu kita. Nanti upahmu besar di surga. Firman Tuhan katakan, Tuhan bermurah hati kepada orang yang tidak tahu berterima kasih. Tuhan bermurah hati kepada orang jahat. Kenapa demikian? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Lukas pasal yang ke-7, yang 7 ayat yang ke-33 kalau tidak salah, Bapak saudara. Bapak ibu saudara bisa cek bahwa Tuhan Allah yang murah hati, bahwa kita juga harus bisa bermurah hati, memberikan kehidupan kita. Saya bersyukur Bapak saudara, jemaat kita di tempat ini kita bertumbuh di dalam hal ini. Kita mau rela memberikan waktu, kita rela memberikan tenaga, rela memberikan keuangan kita untuk pekerjaan Allah, rela memberikan talenta kita untuk membangun pekerjaan Allah, supaya orang lain imannya dibangun.
supaya gereja imannya dibangun, orang bertumbuh, karena ada orang-orang yang rela menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Hidup berbicara apa yang dia punya, waktu, pikiran, ide, uang, apa yang dia bisa berikan. Ini yang harus dibangun gereja Tuhan. Paulus mengatakan, kalau aku hidup, aku harus bekerja memberi buah. Paulus tidak pernah protes kepada Tuhan. Paulus tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Loh Tuhan, Paulus tidak pernah mengeluh. Kenapa? Karena pemberian hidup itu adalah komitmen Rasul Paulus. Sehingga dia tidak takut kelaparan, dia tidak takut menderita, dia tidak takut bahkan mati. Filipi pasal 2 ayat 17 dikatakan, tetapi sekalipun darahku harus dicurahkan. Filipi 2 ayat 17, ayat yang ke-17. Kita maju sedikit dalam penjelasan Rasul Paulus. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Jadi darahnya dicurahkan untuk ibadah imanmu. Jemaat Filipi, aku bersuka cita supaya kamu bertumbuh. Bapak dan saudara kasih dalam Tuhan, mari kita bawa pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita ingin bertumbuh bersama, ber-KTP, ber-KTB, kelompok tumbuh bersama, GTB, gereja tumbuh bersama, sehingga kita bertumbuh bersama-sama. Kenapa? Karena setiap kita adalah orang-orang bagi pertumbuhan hidup iman satu sama lain. Korbankan dia, kita korban waktu, korban uang, tetapi kita tahu semua itu untuk kebangunan iman kita bersama. Dan itu yang tidak sia-sia. Paulus katakan, segala yang jerih lelah yang kamu lakukan di dalam Kristus, di dalam Kristus, tidak sia-sia. Maka itu pastikan apa yang kita lakukan semua di dalam Kristus, itu tidak sia-sia. Meskipun kita mungkin sedang bergumul, aduh kita juga merasa, aduh kita juga menderita, kita juga mempunyai kebutuhan, tetapi kita lakukan dalam Tuhan, jerih lelahmu tidak sia-sia. Kita sedang menabur, sedang menabur. Apakah kita mau tetap siram? Siram. Kalau ditabur, kita sudah tabur, tidak boleh berhenti, harus siap. Setelah itu tekun. Kalau hanya tabur, tidak siram, jangan tuntut. Loh aku sudah tabur, Tuhan tuh siram supaya bertumbuh. Dan biarlah ini boleh menjadi semangat setiap kita, sampai pada akhirnya kita dapat melakukan pekerjaan Allah, bertumbuh dan berbuah bagi hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau memberkati firman Tuhan yang kami sudah pelajari bersama-sama. Berikan hikmat kepada kami melalui otoritas firman Tuhan, supaya kami dapat memilih hal-hal yang tepat dan terbaik di tengah segala macam sodoran-sodoran dunia yang bisa membuat orang terjebak kepada kenikmatan, kenyamanan, keinginan mata, keangkuhan hidup yang dunia tahu.